Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi ekologi tentang pengangguran di Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ambersari dengan NIM 1911068. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia dan manfaat ekologi administrasi negara dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerintah. Pemerintah memiliki dua arti, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Di sini dapat dijelaskan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan bahwa pemerintah adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Adapun pengertian pemerintahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pemerintahan memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan beberapa bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa pemerintah adalah sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafliana Gea Jernila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafliana Gea Jernila dari kelas 4A reguler pagi dengan nomor NIM 1911062. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Retno Ambersari tentang jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini merupakan jenis pengangguran yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, ada setengah menganggur. Setengah menganggur ini merupakan jenis pengangguran yang tidak bekerja semata-mata karena tidak ada lapangan pekerjaan. Jenis pengangguran ini juga diartikan mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Dan yang terakhir ada pengangguran terselubung, yaitu merupakan jenis pengangguran yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memiliki pekerjaan dengan sesuai kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengangguran menurut Keynes. Yang pertama ada voluntary unemployment. Merupakan jenis pengangguran yang memang disengaja. Alasannya adalah karena pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja. Umumnya adalah upah yang tidak sesuai. Dan yang kedua ada involuntary unemployment. Ini merupakan jenis pengangguran yang tidak disengaja. Pengangguran ini adalah mereka yang mau bekerja dengan upah yang berlaku, tetapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Baiklah, sekian dan terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Kurnia dengan NIM 1911048. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Gea, yaitu penyebabnya terjadinya pengangguran. 1. Pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran dan meningkatkan jumlah angkutan kerja yang tidak
diimbangi dengan peluasan kesempatan kerja. 2. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. 3. Perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan para pencari kerja. 4. Tidak ada kecocokan upah karena tidak semua perusahaan mampu dan bersedia mempekerjakan seseorang pelamar dengan tingkat upah yang dipinta pelamar. 5. Tidak memiliki wirausaha sehingga harus menunggu uluran dari orang lain. 6. Ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Ada pula penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia. 1. Kebijakan pemerintah yang tidak tepat. 2. Instruksi hingga faktor produksi. 3. Pengangguran penduduk berpendidikan tinggi. 4. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Berdasarkan hasil analisis, peran utama pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Peran perencanaan. 2. Peran pendidik. 3. Peran peremajaan kawasan. 4. Peran koordinasi serta 5. Peran pembiayaan. Baiklah dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Diana, NIM 1911038, kelas 4A reguler pagi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Siska Kurnia. Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah menggunakan pendapatan dari kebijakan fiskal untuk berbagai pembangunan. Pembangunan ini nantinya akan menciptakan peluang kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengatur ketersediaan uang di sebuah negara. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut. 1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. 2. Pola persebaran sumber daya. 3. Distribusi pendapatan. Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan dapat mempengaruhi kesepakatan kerja, dapat mempengaruhi tingkat rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Fadli dari kelompok 1 dengan NIM 1911041. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya di kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia? Yang pertama, mendorong dan menyokong majunya pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Yang kedua, mendorong peningkatan latihan kerja. Keterampilan kerja harus diperbaiki, sebab
Dengan demikian bisa memenuhi kebutuhan industri modern. Yang ketiga, pemerintah menggalakkan juga semangat kewirausahaan. Dengan demikian, lapangan kerja akan semakin luas. Yang keempat, mendorong dan memfasilitasi terbukanya usaha sektor informal, misalnya saja home industry. Yang kelima, memberi kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Yang keenam, kembali menginvestasikan program keluarga bencana agar tidak terjadi ledakan penduduk yang memperbesar jurang jumlah antara lapangan pekerjaan dan pencari kerja. Yang ketujuh, program transmigrasi kembali digalakkan. Yang kedelapan, mengoptimalkan pembangunan berbasis sistem padat karya. Yang kesembilan, memberi kemudahan mereka yang hendak meminta pinjaman sebagai modal kerja. Yang kesepuluh, melaksanakan bursa tenaga kerja dan rangka mempertemukan antar pemerintah dan penawaran tenaga kerja. Yang kesebelas, mengadakan perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembangunan proyek-proyek umum atau mendirikan industri-industri yang bersifat padat, dan program transmigrasi yang dimajukan selain dalam rangka persebaran tenaga kerja, tapi juga dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Yang terakhir, meningkatkan mutu tenaga kerja. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Supriyadi dari kelas 4A reguler pagi dengan NIM 19110773. Saya akan meneruskan pengertian ekologi administrasi. Ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi administrasi, yakni politik, ekonomi, budaya, teknologi, security, dan natural resource. Adapun menurut Fred W. Regis, ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi. Pengertian ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi atau sumber daya manusia dan keuangan. Baiklah, sekian dan terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bulionardi, kelas 4A reguler pagi dengan nomor NIM 19111040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Supriyadi kelompok 1, di mana saya akan menjelaskan tentang manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. Dalam mengatasi pengangguran di Indonesia, ekologi administrasi memiliki beberapa cara yang digunakan. Pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal mengatasi pengangguran, tentu erat kaitannya dengan faktor ekologi di sekitarnya. Oleh salah satunya adalah sumber daya manusia atau manusia yang hidup di lingkungan tersebut. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk mengatasi pengangguran, salah satunya adalah dengan melakukan rekrutmen yang berkualitas dan diikuti dengan penempatan yang tepat. Jika pemerintah sangat serius untuk menanganinya pengangguran melalui peran aparatur negara, maka sudah selayaknya pemerintah mengoptimalkan potensi para aparatur negara pada posisi yang tepat dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang direkrut melalui proses rekrutmen yang baik. Maka individu tersebut menjalani pelatihan, pengembangan,
dan penempatan. Dengan demikian, sumber daya manusia yang handal telah dipersiapkan untuk mengatasi pengangguran yang merupakan proyek besar dan membutuhkan kerja keras dan juga berbagai inovasi. Cara selanjutnya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Masalah pendidikan yang serius dihadapi oleh negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan lapangan pekerjaan. Kekurangan tersediaan lapangan pekerjaan akan berimbas pada kemapanan sosial dan eksistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan, atau setidaknya setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai gengsi yang lebih tinggi dibanding sektor informal. Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga potensi untuk tidak dapat ketampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja. Secara linear, potensi menggugat eksistensi dan urgensi pendidikan, dan dalam perspektif masyarakat, pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pendidikan mampu meningkatkan status sosial seseorang. Hal ini karena pendidikan itu sendiri mempunyai peran yang penting bagi diri sendiri, mampu masyarakat setempat. Lembaga pendidikan mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Jika proses perjalanan pendidikan sepanjang masa ditinjau secara menyeluruh, maka dapat dilihat kenyataan bahwa kemajuan dalam pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan. Peserta didik yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Semakin tinggi pekerjaannya, maka semakin besar kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Untuk itu, mutu pendidikan harus ditingkatkan supaya kemampuan atau skillnya terus meningkat dan mampu memperoleh pekerjaan yang layak. Sekian tugas makalah yang sudah kami jelaskan. Semoga apa yang kami jelaskan sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakilkan dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pendidikan di lapangan kerja. Secara linear, potensi menggugat eksistensi dan urgensi pendidikan, dan dalam perspektif masyarakat, pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pendidikan mampu meningkatkan status sosial seseorang. Hal ini karena pendidikan itu sendiri mempunyai peran yang penting bagi diri sendiri, mampu masyarakat setempat. Lembaga pendidikan mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Jika proses perjalanan pendidikan sepanjang masa ditinjau secara menyeluruh, maka dapat dilihat kenyataan bahwa kemajuan dalam pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan. Peserta didik yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Semakin tinggi pekerjaannya, maka semakin besar kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Untuk itu, mutu pendidikan harus ditingkatkan supaya kemampuan atau skillnya terus meningkat dan mampu memperoleh pekerjaan yang layak. Sekian tugas makalah yang sudah kami jelaskan. Semoga apa yang kami jelaskan sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakilkan dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.